down, I know you got me, baby.
Cita-cita saya jadi penulis. Kenapa? Apa yang motivasi kamu untuk menjadi seorang penulis? Saya termotivasi karena saya merasa ketika kita menulis itu apa yang ada di pikiran kita tuh tersalurkan lewat tulisan kita tersebut. Nah, sehingga bisa saja tulisan kita ini yang dibaca oleh orang lain itu dapat bermanfaat juga bagi orang lain tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian cita-cita. Ada yang tahu cita-cita itu apa? Cita-cita, impian, Impian, harapan, pencapaian, masa depan. Udah? Nah, saya ingin menjelaskan lebih singkat saja. Sukses dalam meraih cita-cita adalah ketika berhasil mencapai tujuan atau impian kita yang kita tetapkan dengan kerja keras, tekad, dan upaya yang konsisten. Sukses bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga proses yang kita jalani. Kita bisa belajar dari kegagalan, serta berkembang menjadi versi yang lebih baik dari diri kita. Selanjutnya ada hal yang bisa ditanamkan diri sendiri untuk bisa sukses meraih cita-cita. Yang pertama adalah kerja keras dan disiplin. Kita tidak boleh mudah menyerah dan harus mau bekerja keras. Disiplin adalah kunci, karena dengan disiplin kita akan terbiasa melakukan hal-hal yang mendukung kesuksesan, meskipun kadang terasa sulit. Ada nggak sih di sini yang merasa kadang kalau misalnya kita sudah melakukan keinginan terus kita merasakan kesulitan atau kegagalan? Ada. Nah, kita tidak boleh merasa kalau misalnya itu adalah akhir dari sebuah perjalanan. Iya, betul. Yang kedua ada berani mengambil resiko dan menghadapi kegagalan. Orang sukses tidak takut gagal, bahkan kita harus menganggap bahwa kegagalan itu adalah pelajaran yang berharga. Dan juga berani mencoba hal-hal baru yang mungkin tentunya penuh resiko ya. Tidak mungkin kita melakukan hal atau menggapai cita-cita itu sangat gampang prosesnya. Dan yang ketiga ada percaya diri dan selalu berpikiran positif. Kita harus memiliki kepercayaan pada diri sendiri dan berpikir positif. Pikiran positif ini membantu untuk tetap optimis meskipun ada tantangan tersebut. Nah, cita-cita ini pun juga cita-cita ini pun penuh hambatan dalam meraih cita-cita. Adapun hambatannya yang pertama kurang memotivasi diri. Tidak memiliki keinginan kuat untuk berusaha mewujudkan tujuan. Seringkali merasa malas, tidak percaya diri, atau merasa apa yang dilakukan tidak akan berhasil. Seperti yang suka negatif thinking, siapa yang suka negatif thinking? Saya Bu. Nah, itu hindari ya, karena itu bisa menghambat jalan untuk mencapai proses tujuan menggapai cita-cita. Dan yang kedua, rasa takut gagal, takut untuk mencoba hal baru karena khawatir untuk berbuat kesalahan. Pengalaman gagal sebelumnya membuat Ananda untuk enggan mencoba lagi. Justru seharusnya jangan berpikiran kayak gitu ya. Dan yang ketiga ada kritik atau tekanan sosial dari keluarga. Kadang kan ada dari kita tuh kita mengikuti kemauan dari keluarga, padahal itu bukan kemauan dari diri kita sendiri. Siapa yang pernah di sini kayak gitu? Padahal contohnya ya, misalnya namanya siapa? Suci. Nah, Suci sebenarnya habis tamat ini pengen ke SMA. Namun orang tua tuh menyuruh Suci untuk di pesantren. Nah, apa yang Suci lakukan? Pasti kayak ada berpikiran bahwa mengikuti kemauan orang tua. Iya. Nah, jangan kamu memiliki sifat seperti itu ya. Kamu harus yakin kepada diri sendiri, percaya bahwa kepada diri sendiri. Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sekitar yang memberikan dorongan atau semangat. Berada di lingkungan yang cenderung toksik, seperti teman memiliki kebiasaan buruk atau sikap pesimis. Jadi lingkungan ini sangat berpengaruh untuk kita menggapai cita-cita. Jika lingkungannya yang toksik, maka pasti kita lebih mudah berbaur kepada orang-orang toksik. Jadi kayak kita mengikuti juga cara mereka yang toksik itu. Nah,
membawa kita ke hal positif agar kedepannya kehidupan kita lebih mudah tertata dan terarah. Yang kelima ada kurangnya akses pendidikan atau informasi. Tidak memiliki akses sumber daya yang diperlukan seperti pendidikan, pelatihan, atau mentor. Tidak tahu cara mendapatkan informasi yang relevan untuk mendukung cita-cita. Jadi kan sekarang sudah memakai handphone ya, sudah canggih. Bahkan mungkin anak itu juga sudah parah ya main handphonenya sekarang. Jadi kita kan sudah besar gitu. Jadi berpandailah memakai handphone agar kita bisa tahu di mana akses kita ke depannya. Kita mencari informasi yang relevan untuk ke depannya, untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Yang keenam ada manajemen waktu yang buruk. Tidak mampu mengatur waktu dengan baik antara belajar, bekerja, atau aktivitas lain. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan sehingga membuat pencapaian target. Siapa di sini yang suka menunda-nunda pekerjaan? Kamu berarti suka ya menunda pekerjaan? Kalau yang pertama ibu, kalau ringan enggak. Jadi kurang-kurang ya sifat yang suka menunda-nunda itu. Apalagi kalau di sini pasti pada punya TikTok. Iya tuh. Nah, pasti kalian lebih sering membuka TikTok, nge-scroll TikTok sampai di waktu sampai 5 jam. Padahal itu sampai lupa makan. Jadi tidak baik ya bagi kesehatan. Itu dampaknya makin kemana-mana. Nah ini kesehatan atau fisik mental. Masalah kesehatan baik fisik maupun mental yang membuat seseorang sulit fokus atau kehilangan energi untuk berusaha. Stres, kecemasan, atau depresi yang menjadi penghambat besar. Sulit fokus ini kan diakibatkan karena kita sering bermain handphone ya. Jadi karena kita udah menghabiskan waktu untuk bermain handphone, pasti kita misalnya ada tugas, tapi kita malah scroll handphone duluan. Jadi kan kita kayak sulit fokus gitu. Jadi ujung-ujungnya pasti tugasnya terbengkalai, gak dibuat, sampai kelas nyontek, tidur. Yang ke-8 ada kurangnya perencanaan yang matang. Maksudnya adalah tidak memiliki rencana langkah-langkah yang jelas untuk mencapai cita-cita. Hanya bermimpi tanpa tindakan nyata atau konsisten dalam berusaha. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai cita-cita, jadi kita tidak boleh hanya kayak suka-suka aja tanpa adanya usaha. Nah, yang ke-9 ada pengaruh teknologi dan media sosial. Pengaruh banyak tulisan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti media sosial atau hiburan, dan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial sehingga merasa minder atau tidak cukup baik. Nah, di sini siapa yang suka insecure? Saya itu. Nah, kalian itu kadang kalau kalian merasa insecure, sebenarnya tuh diri kalian tuh lebih banyak memiliki kemampuan daripada orang yang kalian insecure. Cuma kalian kadang kurang peka aja terhadap diri kalian sendiri. Iya, kurang bersyukur. Yang ke-10 ada keterbatasan finansial. Masalah ekonomi yang membuat seseorang sulit untuk melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, atau membiayai kebutuhan yang mendukung cita-cita. Nah, masalah finansial ini kan sudah banyak ya yang menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita. Jadi sekarang kan sudah banyak kayak kalau misalnya kalian benar-benar punya tekad yang kuat, punya niat yang kuat ya gigi, pasti kalian tuh bisa mendapatkan cara yang begitu banyak. Bisa contohnya apa? Untuk menggapai cita-cita yang terhalang oleh kebutuhan finansial. Ya beasiswa. Gimana? Ya beasiswa. Jadi kalian harus pandai mencari informasi tentang beasiswa. Oke? Yang ke-11 ada kurangnya keberanian mengambil resiko. Tidak berani menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan meraih cita-cita. Terlalu berada di zona nyaman sehingga tidak mencoba hal baru yang sebenarnya penting. Jadi jangan pernah merasa
kalau misalnya kalian sedang menuntut ilmu, sedang belajar, berarti kedepannya kalian akan sukses. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian yang sudah duduk di kelas ini hanya untuk bermalas-malasan, menunda pekerjaan. Nah, tidak baik kan? Jadi manfaatkanlah kesempatan yang sudah kalian dapatkan sekarang. Dan yang kedua ada mental dan yang semakin terasa. Ini adalah manfaat dari sebuah cita-cita. Dengan adanya cita-cita yang kuat, mental untuk melawan segala hambatan akan terasa. Misalnya melawan rasa malas, ngantuk, dan mudah bermain HP akan teratasi. Nah, ini kan merupakan manfaat dari sebuah cita-cita yang awalnya kalian tadi bermalas-malasan, main HP, menunda kerjaan. Jadi mental kalian itu sudah terasa, sudah tidak mempunyai hal-hal buruk yang kalian lakukan sebelumnya. Dan ketiga ada terus belajar dan berlatih. Cita-cita menjadi sebuah tujuan Ananda yang harus dia kejar, sehingga dengan adanya cita-cita yang kuat tersebut, Ananda akan berusaha meningkatkan kemampuan agar cita-cita bisa tercapai, yaitu belajar dan berlatih segala hal yang menuju cita-cita tersebut. Jadi kalau Ananda semuanya ingin cita-citanya tercapai, jadi jangan capek, jangan lelah untuk terus belajar ya. Misalnya siapa yang ada juga yang cita-citanya jadi dokter? Gak ada ya? Nah, cita-cita kamu jadi seorang penulis tadi ya? Nah, jadi seorang penulis itu pasti harus mempelajari macam-macam cara menulis yang baik, ya kan? Nah, jadi kamu harus mendalami dari cita-cita kamu tersebut. Kamu harus mencari lebih banyak lagi hal-hal yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan cita-cita kamu. Selanjutnya, cara menggapai cita-cita. Yang satu, jaga dan tumbuhkan cita-cita Anda dengan cara merasa tidak puas setelah kalian mendapatkan sedikit kenikmatan, namun tetap menjaga dan mengembangkan apa yang telah Anda dapatkan. Jadi jangan sesekali kalian itu jika sudah berhasil terus kalian merasa puas dengan diri kalian sendiri. Jangan mempunyai sikap seperti itu ya. Dan yang kedua ada kembangkan kepribadian Anda untuk menjadi yang lebih baik lagi. Orang yang sukses adalah orang yang mau berusaha untuk menjadi kepribadian yang baik dan mau untuk mengembangkan sampai dirinya benar-benar telah mampu mewujudkan cita-cita. Yang ketiga ada berpikir maju. Banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik dari yang lain. Perspektif semacam itu yang harus dilakukan. Kuatkan keyakinan Anda dan selalu berhati-hati. Jadi jangan berpikiran kalau misalnya kita lebih baik dari teman kita, terus kita malah menghina teman kita, menunjukkan bahwa dirinya sebenarnya sudah baik dari dia gitu ya. Seharusnya kita harus membawa dia semangat untuk mencapai cita-cita bareng-bareng gitu kan. Yang keempat ada kembangkan kemampuan yang telah Anda miliki sampai Anda benar-benar tidak kuat untuk mengembangkannya. Yang kelima, mendapat ilmu pengetahuan yang Anda kuasai. Ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam proses untuk mencapai cita-cita. Maka dari itu, tingkatkan ilmu pengetahuan Anda agar cita-cita yang Anda inginkan bisa terwujud. Jadi kalau misalnya guru yang sedang menerangkan materi, jadi kalian tuh harus berani bertanggung jawab dengan memperhatikan yang di depan, jangan mengobrol sendiri, jangan asik sendiri. Itu sama saja kalian itu menyepelekan hal-hal yang bisa membuat kalian ke depan itu sukses. Itu hal-hal kecil. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal kecil sebelum kalian ke hal-hal yang besar. Nah, yang keenam, supaya cita-cita yang akan Anda raih. Dengan begitu, Anda akan merasa kebahagiaan dari cita-cita yang Anda inginkan. Jangan pula kalian memilih cita-cita tapi bukan dari keinginan sendiri, dari keinginan orang lain, misalnya dari orang tua. Jangan ya. Yang ketujuh ada tidak menyerah dan selalu mencoba. Nah,
kalian itu tidak boleh menyerah, apalagi misalnya kalian sudah melakukan kegagalan sekali. Terus kalian berpikir, ya udahlah ngapain lagi coba orang yang udah gagal gitu kan. Jadi kalian harus mau mencoba terus, mau mencoba hal baru yang bisa membuat kalian merasa bangkit untuk mencapai cita-cita. Yang kedelapan adalah menatap ke depan untuk menjadi lebih baik, menjadikan sejarah serta kegagalan sebagai pelajaran untuk menuju kesuksesan. Nah, dari kegagalan itu tuh pasti kita kalau misalnya kita sudah sukses, berarti itu menjadi memori kita atau menjadi sejarah kita saat kita sedang berjuang. Ya, jadi kan kita harus mempunyai cerita sejarah dalam hidup kita, terutama untuk mencapai kesuksesan dengan meraih cita-cita. Jangan kalian sesekali merasa tidak lebih baik atau menjadikan cerita itu sebagai ya udah lupain aja, ngapain ingat gitu lagi, itu juga hal yang buruk gitu kan. Jadi kalian tidak boleh berpikiran seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa berdoa dan berikhtiar. Tentunya ya, jika kalian sudah berusaha tapi kalian tidak berdoa atau berikhtiar, jadi mungkin sulit sedikit kemampuan untuk menuju kesuksesan. Dan baiklah, itu yang ibu dapat